Ya, di usus halus itu ada liur usus halus, ada mukosa usus halus yang terdapat kelenjar Brunner, ya, yang ada di bagian usus halus duodenum. Ya, tadi usus halus itu kan ada 3, duodenum, jejunum, ileum. Ya, ini liur usus halus itu menghasilkan mukus, ya, lendir, ya, cairan. Lendir melindungi mukosa, fungsinya dari duodenum, mukosa duodenum dari iritasi HCl. Tadi kan ada cairan asam dari lambung ya masuk juga ke usus halus. Nah, itu karena ada mukosa dari duodenum ini, maka akan melindungi iritasi HCl ya dan juga pepsin. Di liur usus halus ada kelenjar intestinal atau Crypta libercu ya yang memproduksi enzim dan cairan isotoni. Ya, yang pertama kita bahas tentang mukosa. Ya, mukosa lambung itu ya mukosa usus halus, sorry. Mukosa usus halus itu ada dari mulai lambung ya. Mukosa ini ada sel epitel, ya, sekresi mukus dan hormon. Invaginasi jaringan epitel ke dalamnya membentuk kelenjar namanya kelenjar eksokrin yang keluar. Kelenjar eksokrin itu mensekresi produksi asam, enzim, dan ion-ion ke dalam lumen, ya, ke dalam lumen itu sama aja ke dalam di dalam usus halus itu ada lumen, ya. Ini tadi gambar secara keseluruhan sistem pencernaan dari mulut sampai dengan ke anus. Ini gambar lambung, ya, yang ini, ya. Di sini ada usus halus, ini fili-fili, ya, ini usus halus, ya. Oke, sebelum ke submukosa, saya jelaskan dulu terkait dengan usus halus duodenum, ya, jejunum, ileum. Ya, usus halus itu panjangnya itu sekitar 8,25 meter yang dibagi menjadi 3, duodenum atau usus 12 jari nama lainnya. Itu adalah usus halus yang berbatasan dengan lambung. Terjadi proses pemecahan lemak dan karbohidrat di sini. Ya, jadi dipecah lemak karbohidrat itu di usus halus tadi ya dalam bentuk kalau protein asam amino, ya, kalau lemak tadi esensial lemak. Panjangnya sekitar 25 cm atau 0,25 meter. Ya, lumayan ya, panjang ya. 25 cm. Kemudian yang paling panjang adalah jejunum atau usus kosong. Merupakan usus halus ya, jejunum atau usus kosong. Nah, ini kan usus halus ini nih. Ini usus halusnya ya. Usus halus ini ada jejunum itu. Jadi dia paling panjang ya, dia berbatasan langsung dengan tadi duodenum dan ileum. Jadi dia antara duodenum usus 12 jari dan yang terakhir tadi ada ileum ya, dia berbatasan dengan itu. Di sini tidak terjadi proses penyerapan dan pencernaan makanan. Ya. Jadi yang menyerap tadi memecah ya adalah usus 12 jari atau duodenum. Panjangnya sekitar 7 meter. Ya, sekitar 7 meter. Kemudian ada ileum ya. Ada ileum atau usus penyerapan. Jadi kalau yang di ileum itu yang khusus menyerap ya, sari-sari makanan. Panjangnya itu sekitar 1 meter. Jadi yang untuk menyerap makanan justru 1 meter. Ya. Itu fungsi usus halus tadi sudah ya. Saya sudah menerangkan tentang duodenum, jejunum, ileum. Kemudian submukosa, tadi ada yang pertama mukosa, kemudian ada submukosa. Submukosa adalah jaringan ikat kedua di bawahnya. Lapisan ini dilalui oleh pembuluh darah dan limfa lebih besar. Cabangnya menembus lapisan mukosa di atas dan lapisan otot di bawahnya. Terdapat jala saraf namanya plexus submukosa atau Meissner nama lainnya. Kemudian di usus juga ada namanya otot eksterna atau muscularis
eksterna ya. Ini adalah jaringan otot polos. Kontraksinya menimbulkan gaya mendorong. Jadi karena ada otot eksterna ini bisa mendorong dan memindahkan isi ya makanan tadi ke saluran gastrointestinal, saluran pencernaan yang lainnya. Ya. Seperti ini ya, musculus externa. Oke, muscularis externa atau musculus externa ini ada di antara kedua otot polos yang terdapat plexus saraf yang lebih ekstensif, yaitu yang pertama plexus mentericus, arbah, ya, kemudian ada plexus submucosa, ada juga plexus intramural, ya, dan neuron atau saraf lain di saluran gastrointestinal yang membentuk saraf enterik. Ya, protein adalah hasil akhir pencernaan nanti asam amino tadi ya dalam bentuk asam amino merupakan transportasi yang aktif. Ya, kemudian kalau lemak ya hasil akhir pemecahan lemak berupa esensial lemak, ada asam lemak bebas, ada gliserol dan monogliserioda. Ya. Lanjut ada usus besar ya, fungsi usus besarnya yang jelas untuk defekasi, menyerap air dan elektrolit, ya, menyimpan bahan feses atau sisa-sisa makanan tadi yang tidak bisa dicerna lagi oleh tubuh saat defekasi. Nah, ini adalah anatomi dari usus besar, ya. Jadi usus besar itu terdiri dari transversum atau transverse ya, ini namanya transverse. Kemudian ada ascending atau ascending nama lainnya. Ya, ada di sini dekat dengan cecum ya, atau disebut usus buntu. Ya, ini di sini ya. Kemudian ada descendant atau descending. Ya, ini yang lurus ini, dan terakhir ada sigmoid, ini sigmoid namanya. Ya, dan di sini adalah rektumnya, ini anusnya. Gitu. Ya, secara garis besar seperti itu untuk anfis usus besar, ya. Yang lainnya bisa dilihat ya, baca sendiri. Kemudian terakhir nanti ada di anus ya. Untuk usus besar ya, tadi kan di sini ada bagian-bagian usus besar. Yang pertama adalah di sini ada cecum ya, ada cecum. Cecum merupakan pertemuan antara usus halus dan usus besar. Ini cecum. Ya, ini ya usus cecum sama aja ya, merupakan pertemuan antara usus halus dan usus besar. Nah, di sini pada bagian ujung cecum itu terdapat tonjolan kecil yang disebut umbai cacing atau appendix. Ya, ini appendix yang kita kenal dengan usus buntu atau vermiform appendix namanya lainnya ya. Dengan panjang ini adalah 6 cm. Ini ya, kalau peradangan bisa dioperasi juga ya, sama seperti tonsil ya atau amandel tadi. Seluruhnya itu ditutupi oleh peritoneum, mudah bergerak walaupun tidak mempunyai mesentenium dan dapat diraba ya. Ini. Kemudian ada peritoneum ya. Itu tadi, kemudian usus buntu atau appendix ini ya. Usus buntu ini suatu kantung yang terhubung pada usus penyerapan ya, bagian kolon menanjak dari usus yang besar. Ya, itu appendix. Kemudian ada kolon atau usus tebal ini ya, terdiri dari 3, ascendant ini, transversum, descendant ya, dan sigmoid, 4 ya. 4 sigmoid terakhir yang melengkung, sigmoid. Tadi sudah, kalau kolon ascendant ini panjangnya 13 cm ya, terletak di bawah abdomen sebelah kanan ya, perut, abdomen itu perut, abdomen sebelah kanan.
Kemudian ini transversum, ini 38 cm. Kemudian descendant itu 25 cm dan sigmoid ini membentuk seperti huruf S gitu ya. Terakhir ada rektum ya. Nanti kan ini kan jadi feses ya, feses nanti masuk ke sini ke rektum ya, nanti terus terakhir di anus ya. Ini ada contoh anus yang mengalami hemoroid atau apa namanya, pecah pembuluh darah. Hemoroid apa namanya ya, ambeien ya, nama lainnya ambeien ya. Jadi di rektum ini mengalami pemecahan pembuluh darah. Kalau yang kelainan ya, apa, pecah pembuluh darahnya, mengeluarkan darah, itu tahap pertama. Nanti keluar tonjolan di luar, itu tahap kedua gitu. Saat pup keluar sendiri tonjolannya, saat nggak pup masuk sendiri gitu ya. Nanti kalau yang tahap terakhir itu keluar permanen, dimasukkan pakai jari tetap aja nggak bisa masuk ya. Oke, selesai kuliah hari ini. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan.